Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik kakak sekalian yang dapat hadir pada kegiatan kali ini. Sebelum kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ada kegiatan tadi? Ada. Ngapain tuh? Belajar. Jajan. Jajan ya. Sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang pernah ngikutin, pernah ikut atau enggak melaksanakan bimbingan kelompok nggak antara adik-adik di sini? Oke, berarti belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok. Di sini ya kakak jelaskan, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk beberapa orang yang memanfaatkan dinamika kelompok, di mana tujuannya di sini yaitu dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan menjaga komunikasi antar satu sama lain. Dan di sini kegiatan ini dilakukan secara duduk meningkat. Ada yang tahu tujuannya apa? Oke, kakak jelaskan. Tujuan dari duduk melingkar ini adalah supaya saling fokus dan tidak ada anggota lain merasa terbelakangi satu sama lain. Seperti kita duduk di kelas, ya kan? Kalau secara melingkar ini nampak kita satu sama lain. Benar kan? Oke. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan ini kakak berharap kepada kalian secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk datang dalam kegiatan ini. Dan di sini juga kakak merasa berharap kepada adik-adik untuk terbuka untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya yaitu jika ada dalam kegiatan ini menyinggung masalah pribadi, kakak harap masalah itu hanya sampai di sini saja kita bahas, jangan sampai orang lain tahu. Dan dalam kegiatan ini kita memakai norma-norma berlaku seperti kita mengangkat tangan kalau ingin mengemukakan pendapat, kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika ada teman yang berbicara, kita alangkah lebih baiknya kita dengar. Oke, dalam kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 jam atau 60 menit dan topik yang akan sebelum itu lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama
Saya Vika Ramada, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Naila Hirata Ramadhani, saya dari jurusan Teknik Mesin. selanjutnya, Perkenalkan, saya Umi Heri dari jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. selanjutnya, Perkenalkan, saya Shizana Safari dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. selanjutnya, Saya Indah Lustari dari Sastra Inggris. selanjutnya, Saya Nurul Priantisa dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. selanjutnya. Saya Nadia Arhami dari jurusan Pendidikan Sains. Oke, kita udah saling mengenal satu sama lain kan. Di sini agar lebih terjadinya keakraban sama kegiatan ini, ada kakak mempunyai salah satu permainan. Nama permainannya itu rangkai nama. Rangkai nama ini contohnya seperti kakak menyebutkan nama panggilan kakak beserta makanan kesukaan. Nanti disambung lagi dengan teman kita menyebutkan nama dengan makanan favorit. Sebutkan nama teman dan makanan favoritnya sebelumnya. Oke, kakak contohkan dulu. Kak Monik, makanan favorit nasi goreng. Lanjut. Oh, berarti dari Kak Monik. Monik, makanan favoritnya nasi goreng. Vika, sate. Nah gitu. Monik nasi goreng, Vika sate, Naila mie goreng. Lanjut. Monik nasi goreng, Vika sate, Naila mie goreng, Riri ayam. Kak Monik, Nasi nasi goreng. goreng. Vika sate. Naila mie goreng. Riri ayam. Chani kebab. Lanjut. Kak Monik nasi goreng, Vika sate, Naila mie goreng, Ririn ayam, Chani kebab, Indah bakso. Kak Monik nasi goreng, Vika sate, Naila mie goreng, Riri ayam, Chani kebab, Indah bakso, Lola mie ayam. Lanjut. Kak Monik nasi goreng, Vika sate, Naila mie goreng, Riri ayam, Chani kebab, Indah bakso, Nola mie ayam, Nadia bakso. Oke. Jadi salah satunya sudah akrab ya. Oke, kita shuffle aja. Jangan tegang-tegang. Oke. Jadi tujuan dari rangkai nama ini supaya kita menjalin salah satu keakraban untuk saling lebih mengenal satu sama lain. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas kita akan melanjutkan kegiatan ini dengan akan mendiskusikan salah satu topik. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada dua topik, di mana ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas, topik yang sudah kakak siapkan, serta kalau topik bebas itu topik di mana di antara kalian
membahas manajemen waktu. Kan anak kuliah payah untuk manajemen waktunya kan nih, soalnya sering begadang buat tugas, nggak sempat tidur, nggak ingat makan, ya kan? Oke, di sini kakak bahas dari manajemen apa itu manajemen waktu. Kita tahu manajemen waktu atau manage salah satu kemampuan merencana atau merancang waktu semaksimal mungkin. Ada di antara kalian yang tahu apa itu manajemen waktu? Silakan angkat tangan. Pada Vika? Kalau menurut Vika, kayak manajemen waktu itu mengatur atau mengontrol waktu kita tuh agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Oke, bagus Vika. Selain Vika, ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Silakan Indah. Menurut kami manajemen waktu tuh kita tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa kita tunda. Oke, bagus. Ada yang lain yang tahu apa itu manajemen waktu? Kakak rasa nggak tahu, udah ya, cukup ya. Di sini benar seperti apa yang Vika dan Indah katakan, kita harus memprioritaskan yang mana terlebih dahulu, nanti kita yang akan kerjakan yang setelah itu. Kita merencanakan atau merancang sesuatu semaksimal mungkin. Ada yang tahu faktor-faktor dari manajemen waktu ini? Angkat tangan. Akan malah Faktor dari manajemen waktu ini dapat berupa dari usia, jenis kelamin, adanya target yang jelas, adanya prioritas kerja, penundaan kerja, pendelegasian tugas, dan penataan ruang kerja. oke, bagus. Nah, itu adalah faktor-faktor dari manajemen waktu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang faktor-faktor manajemen waktu?
dari manajemen waktu? Ya, pada Naila silakan. Biasanya beberapa faktor penting yang mengenai dan pengadaan manajemen di antaranya adalah bisnis, teknologi, struktur organisasi, ukuran organisasi, strategi organisasi, dan nilai organisasi. Oke, bagus. Mungkin faktor-faktornya dari organisasi ya. Ada yang lain ingin pada Vika silakan. Kalau menurut Rika, salah satu faktor manajemen waktu itu dari motivasi kita sendiri, Kak. Ya kan mungkin orang itu memiliki motivasi dalam diri yang tinggi akan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Jadi semua aktivitasnya itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Berarti oke, bagus Vika. Dari faktor-faktor manajemen waktu ini mungkin lebih mengatur atau merancang sesuatu aktivitas yang lebih baik terlebih dahulu. Oke. Ada yang lain? Oke, rasa kakak itu cukup untuk faktor-faktor manajemen waktu. Di mana faktor-faktor manajemen waktu tadi seperti yang dibilang Nola tadi, kita harus memprioritaskan. Dan kalau dari menurut Naila itu faktor-faktornya dari organisasi, dan Vika dari motivasi diri ya. Oke, bagus. Selanjutnya apa sih dampak-dampak dari manajemen waktu yang buruk ini dalam keseharian kita? Biasanya nih dampaknya terjadi dari mahasiswa baru nih, kalau kakak lihat dari kakak Vika. Menurut Rika juga dampak dari manajemen waktu ini, kalau mengatur waktunya tidak baik itu bisa membuat kita kurang tidur. Kayak kita nih banyak tugas nih dan kita selalu mikir nanti aja lah ngerjain tugas itu masih banyak waktu. Tetap pas tenggat waktu itu kan tugas kita lah menumpuk panjang itu, akhirnya kita begadang ngerjain tugas itu, jadi kita nggak tidur dan sakit. Jadinya dampak ini bisa dari kita kurang tidur gitu kan, jadi kita bisa telat nanti besoknya mau ke kampus gitu kan. Oke, bagus sih Kak. Ada yang lain? Dampak apa sih dampak-dampak dari manajemen waktu yang buruk yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa baru? Ya, silakan kepada Dari dampak manajemen waktu yang buruk itu seperti bekerja lebih yang menyebabkan kelelahan, stres,
kesehatan yang buruk, dan lebih sedikit waktu untuk kehidupan pribadi. Oke, bagus Ri. Jadi mungkin dari apa tadi? Dari bekerja lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau bekerja lebih lama ya, jadi tidak ada untuk dia untuk mengatur waktu yang lebih baik untuk kedepannya. Ada lagi selain pendapat diri? Kakak belum dengar suaranya Chania. Kalau boleh Chania? Menurut Chani ya Kak, dampaknya tuh kita kayak stres, terus kecemasan karena tugas kita menumpuk, terus kurangnya waktu buat diri sendiri untuk relaksasi, terus potensi kehilangan kesempatan atau peluang yang lebih untuk diprioritaskan, terus gangguan dalam berhubungan sosial. Oke, bagus. Menurut Chania tadi mungkin dampak dari manajemen waktu yang buruk ini bisa menimbulkan stres, kecemasan yang berlebihan, ya, takut dalam diri kita. Oke, dari Nadia ada? Jadi itu dampak manajemen waktu yang buruk, yaitu penurunan produktivitas, stres dan kecemasan, kualitas kerja yang buruk, kehilangan kesempatan, hubungan yang terganggu, penurunan kepuasan diri, kerugian finansial, dan citra diri yang negatif. Oke, bagus. Jadi dari Nadia ini menurunnya tadi, kurangnya ya. Oke, kurangnya apa? Aktivitas ya, kurangnya aktivitasnya menurun. Oke, dari dampak-dampak manajemen waktu yang buruk ini, apalagi di kalangan kalian mahasiswa baru ya, jadi kayak culture shock ya, karena ada tugas yang banyak, tugas yang perharinya harus wajib dikumpulkan gitu kan. Kita mana kita pulang kuliah udah sore, nggak sempat lagi untuk mengerjakan tugas untuk besok. Kita besoknya mah harus masuk pagi kan. Itu kan culture shock kalau untuk mahasiswa baru. Bener nggak? Nah, jadi kalau untuk untuk mengatasi kayak itu tuh pandai untuk memanage waktunya lebih baik. Kayak kita buat daily apa kegiatan kita dari pagi sampai malam ini gitu kan. Oke, dari ini ada nggak di antara kalian pengalaman diri sendiri mungkin manajemen waktunya itu buruk banget kan kepada Pika? Ya, manajemen waktu Pika yang buruk tuh kayak kan ada nih Pika dikasih tugas coding, tapi Pika tuh malah milih ngerjainnya tuh setengah deadline-nya, mana pas sudah kita apa namanya Overdue. iya overdue ya, jadi belum numpuk tugas tuh. Pas kita ngerjain juga ikut keteteran, tata sudah telat aja.
sebelumnya nggak terlalu sempat untuk mengerjakan tugas ini. Oke, bagus. Ada lagi pengalamannya? Pada Rola, Saka? Namanya kayak tugas juga kak, misalnya tugas yang buat video itu kan kak susah, ditumpuk-tumpuk dulu, akhirnya tugasnya makin banyak, akhirnya nggak sempat, asal-asal buat video aja kak. Oke. Jadi kalau dari pengalaman Nola ini kayak sering mengumpulkan tugas terlebih dahulu baru dikerjakan ya. Ada lagi pengalamannya? Terus juga Oke, boleh Indah. ini sama kayak Vika sama Ula tentang tugas juga. Indah kan suka nonton film, terus karena keasikan nonton film itu jadi tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan malam ini kelupaan, akhirnya sudah ngantuk, pas mau tidurnya keinget, jadi harus mau nggak mau harus begadang ngerjain ini semuanya itu. Terus karena sudah keseringan gitu, jadi akhir-akhir ini Indah lebih sering susah tidur jadinya karena keseringan begadang ngerjain tugas. Oke. Berarti mungkin Indah lebih baik untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu baru kita aktivitas lainnya ya. Oke. Ada yang lain pengalamannya? Kalau dari Naila ada? Kalau dari Naila tuh tugasnya tuh sering keteteran kak, karena ini biasanya tuh ada sering ngumpul angkatan atau pelatihan apa gitu kan, jadi sering tertinggal gitu tugasnya kak. Terus pulang tuh biasanya udah jam 10 jam 11. Mungkin dari itu, dari wajib dari jurusan juga ya. Mungkin lebih diatur lagi waktunya, mungkin bisa dari pagi atau gimana ngerjain tugas di kala misalnya kita ada jadwal kita sekitaran jam 9 atau jam 10 bisa kita buat tugas pagi dulu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman adik-adik kakak semua tadi, apa sih solusi yang baik untuk kedepannya dari manajemen waktu yang buruk ini? Pada Vika, kakak? Kalau solusi dari Vika ya kayak rubah sikap kita gitu, terus atur jadwal sebaik mungkin, yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu itu yang dikerjakan. Kalau sisa aktivitas lainnya kita lakukan setelah ngerjain yang menurut kita tuh benar-benar penting untuk dikerjain nanti. Oke, bagus. Itu solusi dari Vika. Selanjutnya ada yang ingin mau menyampaikan solusinya? Ya, Sobat Indah, silakan. Kalau Indah karena biasanya suka kelupaan itu bikin timer, bikin apa namanya ya kayak alarm gitu, jadi pas alarm bunyi ya berarti kami harus kerjain tugas-tugas atau ngerjain sesuatu yang mau harus dilakukan sesuai jadwalnya. Oke, bagus. Kalau dari Riri gimana solusinya
yang buruk ini? Menurut aku cara mendekatkan manajemen yang buruk itu misalnya membuat tulis deadline dari setiap tugas yang dikerjain, fitur tugasnya akan terlebih dahulu. Oke, bagus. Kalau dari Nadia gimana? Dari Nadia itu jangan sering dan bertugas dan menulis jadwal untuk kegiatan kita sehari-hari yang akan dilakukan dan mengerjakan dulu yang mana yang penting dan Oke, bagus. Kalau dari Nola gimana tuh solusinya bagusnya? Kalau dari Nora Kak sama kayak Nadia kan, menulis mana tugas-tugas yang penting, yang deadline-nya yang udah duluan, didahulukan tugas-tugas yang terlebih dahulu, baru mengerjakan tugas yang lama deadline-nya. Kalau dari Shania gimana tuh solusinya? Kalau menurut saya Kak, kita tuh buat perencanaan, terus kita setidaknya kita mengecek setiap saat e-learning kita tuh biar telat waktu untuk deadline tugasnya tuh tahu. Terus menata waktu bermain sama waktu untuk belajar gitu. Kalau dari Naila gimana tuh solusinya? kalau dari Naila Kak biasanya kalau misalnya ada tugas tuh langsung dikerjain, nggak usah nunda-nunda waktu tuh Kak. Mungkin dari mahasiswa baru sering menunda-nunda tugas kan, iya kan? Jadi kalau solusinya itu bagus-bagus semua ya. Lebih merencanakan seperti kayak Indah tadi membuat alarm, kayak Riri tadi membuat to-do list ya. Oke, bagus. Kalau tips dari kakak mungkin untuk manajemen waktunya sepertinya kalau nggak ada kuliah pagi dan tugasnya untuk kayak beberapa hari ke depan itu lebih baik kita kerjakan dulu. Kalau ada kosong kita nggak ada ngapa-ngapain pagi hari itu kan, terus nanti siangnya kita kuliah. Kalau kita udah balik dari kuliah misalnya capek kan, nanti habis maghrib atau habis isya kita buat tugas lagi, terus itu kita tidur gitu loh. Jadi kayak merancang untuk memanage atau mengatur waktu yang lebih baik untuk kedepannya. Bukan solusi dari untuk manajemen waktu yang buruk ini ya. Di sini kakak mempunyai satu video tentang bagaimana sih kita sebaiknya untuk memanage waktu yang baik itu. Tanya.
kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kedengarin ya. Namaku Reza. Aku akan membawakan video yang berjudul Manajemen Waktu. Yuk langsung ke videonya. Jani kemana sih? Nomor 1 sebelum juga datang. Dan aku berangkat ke kampus dulu. Jadi teman-teman, jangan tiru ya Propensitika. Janganlah bermalas-malasan jika melakukan sesuatu karena kemalasan mengakibatkan kegagalan pada diri kita. Dik, tadi ada tugas kah? Aku ketiduran pas pelajaran terakhir. Ah, kamu tidur mulu dari tadi.
meninggalkan belajarnya karena bermain game seharian, lihat saja nanti pasti dapat nilai jelek. Teman-teman, bermain game itu boleh-boleh saja, asalkan kalian ingat waktu ya. Kayaknya tahun lagi. Iya, nggak tahu kenapa ya. Aku kok bagus. Udah belajar? Belum. Nggak usah belajar, aku bisa sama. Nggak yakin kalau kamu bisa. Lihat aja deh nanti. Apa ya? Lagi belajar. Tuh kan, tak nilai jelek, si Tinja sih gak belajar, malah bisa dapat nilai bagus. Teman-teman, belajar adalah kewajiban, jadi teman-teman harus giat belajar ya, agar dapat nilai bagus. Jika boleh lihat nilai kak? Boleh. Tapi duduk itu dulu. Oke.
Titika mau jadi anak yang rajin. Bagus Tika, lanjutkan tekadmu. Tika, kamu sudah siap untuk ujian UAS hari ini? Bagus, aku suka semangat. Mana nilainya? Nilainya bagus. Makasih ya, ini semua berkat kamu yang selalu membantu saya. Sama-sama. Itu juga karena kerja keras kamu sendiri. Selagi kamu punya niat dan terus berusaha untuk mencapai sesuatu, kamu pasti akan bisa mendapatkannya. Maka dari itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, mulai sekarang aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Baiklah teman-teman, yang bisa saya sampaikan yaitu semakin memahami dirimu sendiri, maka kamu akan lebih menghargai memahami kehidupan. Dengan begitu, kamu akan semakin menghargai waktu. Saya Rehan undur diri dan sampai jumpa. Nah, jadi kan kita udah nonton video tadi kan, adik-adik. Apa sih kesimpulan dari video tersebut? Ada yang mau menyampaikan? Pada Vika, Satan? Kesimpulan yang dapat diambil dari video itu bagaimana waktu itu sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup kita, kita dimulai untuk lebih menghargai waktu. Oke, bagus. Ada yang lain? Kalau dari Chania, apa sih kesimpulan dari video ini? Menurut Chani, kesimpulan dari video itu tuh kita jangan menganggap remeh waktu itu. Jadi untuk kedepannya tuh disusunlah perencanaan biar agar waktu itu lebih berguna untuk hal-hal yang lebih penting. Terus kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus Chania. Menurut diri gimana? Menurut aku, kesimpulan dari video tadi, hindari kebiasaan menunda tugas. Terus buat jadwal kegiatan yang untuk membuat plan yang matang dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Itu tetapkan skala prioritas. Oke, bagus. Kalau menurut Indah gimana? Menurut kami kak ya, dari video tadi tuh kayak
kita harus tahu mana prioritas. Terus juga untuk kita mencapai suatu tujuan, kita tentu harus berusaha, dan usaha itu emang benar-benar harus kita lakuin. Jangan kayak besok aja deh usahanya, nanti kan bisa juga malah ya. Jadi kayak anggap aja tadi kan nilai, aku mau nilai tinggi tapi usahanya kurang, lebih banyak main gamenya, tugas nggak dikerjain, akhirnya nilai anjlok. Kalau menurut Nadia gimana? Menurut Nadia, kesimpulan dari video itu jangan menunda-nunda waktu karena itu dapat menjadi dampak buruk bagi kita dan kita akan menyesal dan waktu itu tidak bisa diulang kembali. Oke. Kalau menurut Naila gimana? Apa sih kesimpulan dari video yang kita nonton tadi? Jangan menunda waktu juga Kak. Terus dia menunda waktu karena main game gitu Kak, nggak menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan. Terus dia juga nggak belajar gitu Kak karena ini, sementara dia mau nilainya naik tapi dia menunda waktu gitu Kak. Kalau dari Nola apa? Kalau dari Nora, kita harus lebih pandai memahami diri kita Kak. Mana yang lebih penting dulu yang harus dikerjakan dan mana yang lebih prioritas, seperti lebih memprioritaskan belajar atau main game dulu. Kalau mau ujian kan kita harus memprioritaskan belajar terlebih dahulu, jangan seperti yang di video Kak, cuman main game terus. Boleh main game tapi harus ingat waktu untuk belajar. Oke, bagus ya pendapat dari kalian tentang video tersebut. Bisa kakak simpulkan dari video tersebut, kita harus menghargai waktu. Tidak boleh kita menunda-nunda tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang kita ingin lakukan. Dimana tadi temannya bisa untuk memotivasi dia untuk belajar biar lebih nilainya untuk bagus. Benar kan? Oke. Pada boring nggak sih? Iya kan? Di sini kakak ada games namanya atau bisa disebut ice breaking ya. Jadi ice breakingnya itu kakak sebut pagi
hari yang sama. Baik kakak kita ucapkan penutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah di penghujung kegiatan kali ini. Dimana waktu kita udah hampir habis ya. Di sini kakak mau nanya, apa sih pemahaman baru dari kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Kakak angkat tangan. Pada nolak kakak. Apa tadi kata-katanya? Pemahaman baru setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Setelah melakukan bimbingan kelompok, kita lebih memahami tentang menghargai waktu. Selama ini kan kak kita cuma main, kalau main aja terus, belum sesungguhnya menghargai waktu kan. Sekarang lebih memahami mana yang lebih penting, harus mengerjakan tugas. Kalau ada kegiatan waktu senggang baru bisa. Oke, selanjutnya ada yang ingin mau sekarang Indah? Dari Indah sekarang, jadi Indah lebih tahu gimana cara untuk manage waktu. Yang dari awalnya Indah tadi sudah bilang kan, Indah agak kurang dari kayak lebih mentingin nonton doang daripada ngerjain tugas. Jadi sekarang Indah tahu gimana cara agar Indah tuh bisa manage waktu lebih baik lagi, nggak nunda-nunda tugas. Terus juga dari teman-teman juga ngasih solusi kayak bikin jadwal atau kayak apa tadi bikin jadwal atau yang bikin alarm dan lain-lain itu. Jadi Indah kayak mungkin bisa besok Indah coba terapkan lagi. Ada yang lain? Apa sih pemahaman baru setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Dari Naila, kalau dengar? Dari bimbingan kelompok ini kak lebih menghargai waktu kak. Dan kalau misalnya ada tugas harus dikerjain atau ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke. Dari Riri gimana? Kalau pengalaman yang baru tentang bimbingan kelompok ini bisa menghargai waktu kak. Terus tuh membuat jadwal yang tepat. Kita harus mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Oke, bagus. Kalau dari Chania gimana? Menurut saya itu kita jadi lebih tahu mana yang harus diprioritaskan dulu. Soalnya Cani sama kayak yang di video tadi itu, Cani kayak lebih mementingkan main dari bikin tugas. Jadi terus dari video itu tuh kita tuh bisa lebih untuk menghargai waktu yang ada. Terus motivasi teman tuh juga perlu dalam manajemen waktu ini. Kalau dari Nadia gimana? Dia dari kesimpulan dari Bimbingan kelompok. kelompok ini, untuk lebih menghargai waktu, tidak menunda-nunda
dan lebih memprioritaskan yang lebih penting agar nantinya tidak menyesal dan membuat masa depan menjadi ikut buruk. Kalau dari Vika gimana? Kalau dari Vika sih sama pendapat sama teman-teman, kayak harus lebih bisa menghargai waktu dan juga tidak membuang waktu itu dengan hal-hal yang tidak baiklah untuk kita ke depannya. Dan juga dari bimbingan konseling ini kita jadi tahu bahwa dampak dari kurangnya manajemen waktu ini sangat buruk bagi kita. Oke, bagus. Itu dari pemahaman baru yang kalian ketahui setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan di sini kakak mau nanya, gimana sih perasaannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Ada yang mau angkat tangan? Kepada Vika, kakak? Vika sangat senang sih Kak, jadi Vika bisa dapat pengetahuan baru lah tentang manajemen waktu ini, apalagi kemarin Vika baru ngelakuin hal yang menurut Vika membuang waktu gitu. Oke. Ada yang lagi? Kalau dari Naila gimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini? Dapat pengetahuan yang lebih banyak dari tentang manajemen waktu, terus Gimana sih perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan ya senang Kak. Oke, bagus. Kalau dari Indah gimana? Sama sih, senang juga. Jadi kayak yang awalnya Indah cuma tahu manajemen waktu ya tentang kayak bikin alarm doang, jadi tahu kalau dari teman-teman tuh gimana cara mereka manage waktunya, jadi kayak nambah wawasan juga. Kalau dari Chani? Bercanda itu senang juga dapat pengetahuan, terus lega karena tahu motivasi yang lain untuk menata lebih apa yang diperlukan gitu. Oke, bagus. Oh, jadi perasaannya senang semua ya. Oke. Dan apa sih rencana kalian untuk kedepannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Pada Vika? Kalau kita sih mau buat sebenarnya tulis seperti kata Deden tuh biar aktivitas kita tuh teratur. Jadi semua aktivitas kita tuh berjalan dengan lancar lah tanpa ada masalah. Oke, bagus Vika. Kalau menurut Nola gimana? Apa sih rencana untuk kedepannya setelah mengikuti kegiatan ini? Rencana Nona kayak buat alarm gitu Kak, supaya nggak kelupaan lagi buat tugas, lebih menghargai waktu Kak. Oke, bagus. Kalau menurut Nadia gimana rencananya? Dia itu untuk membuat list untuk mengerjakan yang lebih penting, dan juga setelah kata Indah membuat alarm untuk tidak menunggu tugas dan mengerjakan yang lebih penting. Oke, bagus. Jadi rencana kalian ke depannya
kita bahas hari ini, manajemen waktu adalah kemampuan seseorang untuk merancang atau memanage waktu semaksimal mungkin. Faktor-faktornya yaitu dari seperti organisasi, diri sendiri ataupun lingkungan. Dampak manajemen waktu yang buruk itu seperti stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, terus begadang juga kan, sama telat makan. Itu masalah paling masalah yang dialami mahasiswa, benar nggak? Oke. Dan adapun cara atau solusi untuk mengatasi bagaimana manajemen waktu yang buruk itu, ya gimana tadi? Membuat to-do list, membuat alarm, dan memprioritaskan hal-hal yang baik terlebih dahulu yang kita lakukan. Di sini kakak mau dari anggota kelompok ini apa sih komitmen untuk kedepannya? Dari Vika, kakak? Kita berkomitmen agar lebih menghargai waktu. Oke. Dari Naila? Sama hal lebih menghargai waktu. Pada Riri? Mengamati waktu. Sania? Menghargai waktu dan mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Oke. Dari Indah? Sama memprioritaskan waktu juga. Dari Nola? Sama Kak, yang menggunakan waktu dengan lebih baik lagi. Oke. Iya? Menghargai waktu dan menghindar. Oke. Bagus. Dari komitmen ini kita harus mengerjakan apa itu. Kalian tahu komitmen kan, kita harus